Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim jema'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkahnya kita bisa menjalankan Zoom virtual ini untuk mengerjakan tugas dari Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Umi Zumbullah MAG dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dua kalinya salawat serta salam selalu kita junjungan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW karena atas ajaran beliau dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang yaitu Adinul Islam wal Iman. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan membahas tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran dan hadis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Ibadur Rahman, yang kedua Nisa Ananda, yang ketiga Eva Nur Hasanah, dan yang keempat yaitu saya sendiri Jaswan Rajib. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia secara umum yaitu hak-hak yang dimiliki manusia dalam kandungan sampai dilahirkan hingga kematian. Namun pada kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hak asasi manusia secara umum. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada dirinya setiap manusia yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada semua manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang bersifat suci dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Pengertian hak asasi manusia dalam Al-Quran. Al-Quran menginspirasi lahirnya prinsip-prinsip hak asasi manusia secara global. Di antara lainnya nilai-nilai dalam Al-Quran yaitu pertama, Al-Quran menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, yaitu yang artinya dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Yang kedua, Al-Quran tidak menoleransi pembinasaan diri sendiri dalam mencapai tujuan sesuci apapun tujuan itu. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, Al-Quran menoleransi fleksibilitas dalam memperjuangkan sebuah cita-cita, yaitu dalam Quran surat Yusuf ayat 67 yang artinya janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Yang keempat, Al-Quran tidak menoleransi pemaksaan kehendak dalam mencapai tujuan, khususnya pemaksaan kehendak keagamaan terhadap orang lain. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama yaitu agama Islam maupun agama yang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu yang artinya sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Slide selanjutnya, yaitu yang kelima, Al-Quran lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan ketimbang perbedaan apalagi permusuhan.
Seperti Quran surat Al-Imran ayat 64 yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Yang keenam, Al-Quran menekankan perlunya kita bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang diperoleh. Seperti Quran surat Al-Hujarat ayat 96, yaitu yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang ketujuh, Al-Quran juga mewanti-wanti kita untuk tidak menjadi sumber kicauan atau provokator di dalam masyarakat. Seperti Quran surat Al-Hujarat ayat 12, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Selanjutnya, di internet nih. mohon maaf sedikit internet gangguan. Oke, saya lanjutkan. Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam inilah agama yang menjunjung tinggi mengenai hak asasi manusia seperti yang tercantum pada Piagam Madinah yang dianggap sebagai undang-undang dasar pertama yang dibuat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai pedoman perilaku sosial, keagamaan, serta perlindungan semua anggota masyarakat yang tinggal dan berada di Madinah. Ajaran pokok dalam Piagam Madinah yaitu yang pertama, interaksi secara baik dengan sesama baik pemeluk Islam maupun non-Muslim. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasihati. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aku kok loading, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia dalam hadis. Hak asasi manusia atau HAM dalam hadis ini tidak jauh dari Al-Quran. Karena pada dasarnya sama-sama untuk menciptakan hak asasi manusia atau HAM dalam hadis tidak jauh dari Al-Quran. Karena pada dasarnya sama-sama untuk menciptakan kedamaian dengan cara mencintai, menjaga, dan saling toleransi. Namun, kami juga akan memberikan salah satu hadis agar lebih mudah untuk dipahami.
Mohon maaf sedikit gangguan sinyal. Maaf. Dan adapun contoh hadis tentang hak hidup. Seorang muslim bagi muslim lainnya haram darahnya untuk dibunuh, haram hartanya untuk dicuri, haram kehormatannya untuk difitnah dan disakiti. Hadis di atas bisa kita pahami bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan bertahan hidup. Karena sesama manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka tidak boleh saling merugikan, apalagi membunuh, karena hal itu perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Slide selanjutnya. Dan adapun dasar hak asasi manusia dalam Al-Quran. Pada Al-Quran sendiri tidak menyebutkan langsung, namun menjelaskan tentang hak hidup, hak merdeka, hak mendapatkan ilmu, dan sebagainya. Menurut Fatim, sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution, mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka. Tidak ada pencabutan hak atas kemerdekaan. Setiap individu mempunyai hak yang tidak terpisahkan atas segala bentuk kemerdekaan. Contohnya, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Di mana hak kebebasan yaitu salah satunya dengan kemerdekaan beragama, meliputi manusia tidak boleh taklid buta dalam memahami agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alqaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Selanjutnya. Dan yang kedua, hak mendapatkan ilmu manusia dilebihkan penciptanya oleh Allah dengan akal pikiran untuk berpikir. Dan ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi atau ke medan perang. Mengapa bagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya dan akan kembalikan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Eva. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dasar hak asasi manusia dalam hadis. Dasar hak asasi manusia dalam hadis ini tidak jauh beda dengan Al-Quran, karena sama-sama memiliki arti yang menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian untuk seluruh umat manusia.
Yang pertama, mengenai hak berkeluarga dan menjaga keturunan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." Yang kedua, ada hak mendapatkan pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya." Yang ketiga, ada hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi ketika manusia berusaha untuk bekerja mencari rezeki Allah. Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang layak dan lebih baik secara ekonomi. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah mengenai dasar hak asasi manusia dalam Al-Quran dan hadis. Sejarah hak asasi manusia dalam Al-Quran berawal dari Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, yang disebabkan oleh hak-hak manusia yang sudah di batas titik nadir, dan manusia hampir mengalami kepunahan. Disebabkan oleh hak-hak manusia yang sudah, sejarah hak asasi manusia dalam Al-Quran itu berawal dari Nabi Muhammad, yang diutus menjadi Rasul disebabkan oleh hak-hak manusia yang sudah di batas titik nadir, dan manusia hampir mengalami kepunahan. Oleh sebab itu, diperlukan seseorang yang dapat menyelamatkan umat manusia secara keseluruhan, dan membawa nilai-nilai kemanusiaan yang dituangkan dalam konsep yang jelas sebagai panduan seluruh umat manusia. Misi kerasulan Nabi Muhammad dan semua Rasul itu sebenarnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Mereka adalah pejuang yang gigih dan siap untuk mengorbankan nyawa dan apapun yang dimiliki demi tugas yang diemban berupa risalah demi tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, saya ambil alih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, pada dasarnya, hak asasi manusia dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Daruriyat Al-Khamsatau yang disebut juga Al-Huquqal Insaniyah fi Al-Islam atau hak-hak asasi manusia dalam Islam. Dan dalam usul fikih dikenal dengan maqasid al-syari'iyah. Konsep itu mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hibzu al-din atau penghormatan atas kebebasan beragama, hibzu al-mal, penghormatan atas harta benda, hibzu al-nafs wa al-ird, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu, hibzu al-aql, penghormatan atas kebebasan berpikir, dan hibzu al-nas, keharusan untuk menjaga keturunan. Dalam sejarah konstitusi Islam, ada 2 deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Ada 2 landasan pokok Piagam Madinah, yaitu pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat, walaupun mereka berbeda suku bangsa. Kedua, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip pertama, berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasihati. Kelima, menghormati kebebasan beragama. Next. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya. Hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam praktek kehidupan umat Islam. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekurangan, entah itu dari segi penyampaian atau dari segi kata-kata yang disampaikan oleh kelompok kami kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.